disuguhkan oleh HMPS PBA. Oke. Baik, untuk materi saat ini yang akan saya bawakan itu tentang pemimpin dan kepemimpinan. Nah, oke. Oh. Antara siap memimpin dan siap dipimpin. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini masih pagi ya. Sebelumnya saya di sini lagi di Mesir, jadi masih pagi. Jadi kalau di Indo sekarang siang ya. Jadi selamat siang semuanya yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan semuanya baik saja. Alhamdulillah di sini ada Ketua Umum HMPS sekarang. Gimana kabarnya? Ketua Umum? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan semuanya dan HMPS pun baik-baik saja di Indonesia dan selalu lancar dan sukseskan kegiatannya. Nah, sekarang saya ada di Mesir, jadi berbeda waktunya. Di sana udah siang, di sini masih pagi. Di sini baru jam 8 pagi. Maka dari itu jaringan dan jaringannya pun nggak sebagus di Indonesia gitu. Kalau di Mesir masih 2G. Nah, kalau di Indo kan udah 4G bahkan mau 5G. Nah, di sini masih 2G. Nah, oke. Maka mohon maaf sebelumnya apabila suara saya kurang jelas atau misalkan nanti di pertengahan atau jalannya acara atau webinar ini ada masalah dalam jaringan, jadi mohon maaf. Jadi semoga webinar ini dan materi yang saya sampaikan jelas dan baik didengar gitu. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Oke, langsung saja untuk tentang siap memimpin dan siap dipimpin. Untuk statement dari saya adalah semua orang adalah pemimpin dan bisa jadi pemimpin. Nah, bahkan ketika orang Islam pasti semuanya tahu semua orang adalah pemimpin. Nah, dalam Al-Quran pun dijelaskan, dikatakan bahwasannya manusia diciptakan itu sebagai khalifah. Kemudian dalam hadis pun dikatakan bahwasannya setiap manusia adalah pemimpin. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Seperti itu. Nah, terus apa itu pemimpin? Nah, barangkali ada yang tahu atau dari peserta semuanya nih, ada yang mau menjelaskan apa itu pemimpin? Silakan. Kalau ada, jadi kita komunikatif aja ya. Jadi siapa yang mau bertanya atau siapa yang mau menjelaskan, nanti saya serahkan, kemudian kita simak bareng-bareng dan kita luruskan bareng-bareng. Oke. Nah, untuk pemimpin, ada yang tahu pemimpin itu apa? Saya izin jawab. Iya, ahlan. Nama saya Said Altof dari PBA UIN Bandung. Adapun apa itu pemimpin? Pemimpin adalah orang yang memimpin apa yang dia pimpin. Baik itu misalnya organisasi ataupun kelompok dan lain sebagainya. Tentu dengan caranya tersendiri. Paling itu orang yang memimpin. Orang yang memimpin. Oke. Ada lagi yang mau menjelaskan atau ada lagi yang mau menambahkan perihal apa itu pemimpin?
Udah cukup? Oke. Jadi pemimpin, ya pasti semuanya tahu. Secara pengetahuan dari kita kecil mungkin pasti tahu apa itu pemimpin. Namun untuk teori dan takrif dan lain sebagainya tentang pemimpin itu apa. Nah itu bisa dijelaskan dengan macam-macam pengertian sesuai pemahaman kita sendiri. Nah, jadi pemimpin adalah tadi yang dikatakan oleh Akhina Said Altaf. Jadi pemimpin adalah orang yang memimpin. Nah, itu mau memimpin suatu kelompok, suatu organisasi, suatu keluarga, mau 2 orang atau lebih, nah itu disebut pemimpin. Gitu. Kemudian dalam bahasa Arab pemimpin disebut dengan khalifah atau imamah. Nah, khalifah artinya pengganti atau wakil, yang mana seorang pemimpin adalah wakil dari setiap anggota-anggotanya atau pengganti dari setiap anggota-anggotanya. Atau imamah. Imamah adalah orang yang di depan. Nah, imamah berarti seorang pemimpin posisinya ada di depan untuk mengambil suatu keputusan dan kebijakan dan bahkan mengambil suatu sikap. Itulah dalam bahasa Arab pemimpin. Kemudian pemimpin jika dialih bahasakan ke dalam bahasa Inggris disebut dengan leader. Nah, leader berarti dia mempunyai tugas untuk lead. Nah, apa lead itu? Nah, kan lead itu merupakan singkatan. Lead itu singkatan LEAD, lead. Nah, yang pertama L-nya itu adalah loyalty. Loyalty. Ya, yang berarti adalah seorang pemimpin harus mampu membangkitkan loyalitas rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan. Seperti itu. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mampu membangkitkan loyalitas bawahannya atau rekan-rekannya. Ketika anggota-anggotanya atau rekan-rekannya itu malas-malasan atau misalkan aja nggak ada giroh untuk memimpin atau giroh untuk melaksanakan suatu tugas, maka dari itu di sana ada tugas leader untuk membangkitkan loyalitas mereka, membangkitkan semangat mereka. Nah itu dari leader. Kemudian yang kedua E-nya itu adalah educate, yang artinya seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya dan mewariskan pada rekan-rekannya. Nah, jadi pemimpin itu tahu untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalkan ini ada suatu permasalahan dalam organisasi dan rekan-rekannya pun menyelesaikan masalah ini bagaimana. Maka di sanalah ada leader, ada pemimpin yang mana bisa mengedukasi atau mengasih tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian yang ketiga adalah A-nya adalah advice, yang mana artinya adalah memberikan saran dan nasihat dari permasalahan yang ada. Nah, fungsi pemimpin seperti itu. Jadi ketika ada masalah atau suatu hal yang tidak bisa diselesaikan, maka di sana ada pemimpin, peran pemimpin yang mana bisa memberi saran atau nasihat kepada rekan-rekannya. Kemudian yang keempat adalah D-nya sebagai disiplin, yang mana mempunyai arti bahwasanya pemimpin memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya. Itu arti dari lead atau kepanjangan dari lead.
Nah, jadi itulah pemimpin. Dia mempunyai peran lebih atas anggota-anggotanya dan rekan-rekannya. Ketika ada suatu hal yang perlu dirempukan atau hal yang perlu dimusyawarahkan atau hal yang perlu diselesaikan masalahnya, maka dari itu di sana ada fungsi pemimpin. Ketika tidak ada pemimpin, karena misalkan tadi dalam pengertian yang disampaikan bahwasanya pemimpin adalah orang yang memimpin suatu organisasi atau keluarga. Organisasi kan sekelompok orang yang mempunyai tujuan bersama. Nah, sekelompok orang yang terorganisir dan mempunyai tujuan yang sama. Nah, ketika ada satu tujuan yang akan digapai dari sekelompok orang, kemudian tidak ada pemimpin, bagaimana jadinya? Ada suatu keputusan, ada suatu permasalahan. Ketika tidak ada pemimpin, maka setiap anggotanya akan bergerak sesuai keinginannya masing-masing. Dan ya pastilah kacau. Jadi itulah fungsi pemimpin, bahwasanya pemimpin itu adalah suatu hal yang yang paling penting, yang mana ketika ada pemimpin semua jadi tenang dan semuanya jadi bisa diselesaikan seperti itu. Itu panitia itu akuan ke mute itu. Oh iya. Oke. Sini ada perbedaan antara bos dan leader. Nah, kenapa dibedakan antara bos dan leader? Karena secara yang kita tahu, secara yang kita pandang, bahwasanya antara bos dan leader itu sama. Pemimpin itu sama dengan bos. Tapi dalam segi praktek atau keadaan itu ternyata beda. Nah, yang pertama bos. Dia menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan. Gitu. Dia menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan. Beda halnya dengan leader. Kalau leader memberdayakan orang lain agar bisa berkembang. Kalau bos itu, ini silahkan kerjakan dalam waktu semalam. Kalian harus bisa melaksanakannya atau melakukannya. Karena saya nanti kalau kalau kalian tidak mengerjakannya, maka saya nanti akan dipecat. Itu bos. Nah, dipecat oleh atasan, atau misalkan saya akan merugi atau saya akan gagal dalam melaksanakan tujuan ini. Nah, itu bos. Bedanya dengan leader atau pemimpin adalah memberdayakan orang lain agar bisa berkembang, yang mana semuanya mempunyai tujuan yang sama, semuanya mempunyai hal yang sama yang akan dituju. Jadi ketika ada pemimpin, dia bukan memerintah ini lakukan ini lakukan ini. Nah, tapi seorang pemimpin itu adalah bagaimana mengembangkan atau memberdayakan orang atau rekan-rekannya agar mencapai tujuan bersama, seperti itu. Jadi setiap solusi atau setiap kritik dan saran dari rekan-rekannya pasti diterima. Kemudian dimusyawarahkan bersama dan kita lakukan bersama. Itulah bedanya bos dan leader. Kemudian mengatur tim dengan memberi rasa takut kalau bos. Kalau kamu tidak melakukannya, maka kamu dipecat. Nah, itu kan bos. Beda halnya dengan leader adalah mengatur tim dengan menjadi inspirasi. Nah, kalau leader itu
ini kita gimana nih kalau kita mengadakan acara ini? Apa nih solusinya dalam masalah ini? Itu leader. Jadi kalau leader itu lebih ke menerima aspirasi-aspirasi dari rekan-rekannya. Kalau bos itu dia yang lebih memerintah dan dia lebih mempunyai kewenangan dan mempunyai keputusan lebih. Itu bos dan leader. Kemudian mengambil semua apresiasi kepada timnya. Nah, kalau bos itu ketika tujuannya tergapai atau misalkan tujuannya sampai, dia pasti mengatakan, wah ini berkat saya, ini berkat saya. Jadi dia selalu mengatakan saya. Itu bos. Nah, bedanya leader atau pemimpin adalah dia memberikan apresiasi kepada setiap anggotanya. Nah, kalau leader itu atau pemimpin itu, ketika tujuannya berhasil atau tujuannya tergapai, maka yang apresiasi yang diungkapkan adalah kepada anggotanya. Alhamdulillah acara ini selesai. Kemudian bagus dan banyak saran yang positif. Nah, karena itu apresiasinya kepada semuanya, kepada semua rekannya. Misalkan ini HMPS PBA mengadakan acara seminar. Nah, kemudian ketika acaranya sampai atau terlaksana dengan baik, maka semuanya merasakan apresiasi itu. Semua anggota atau semua panitia merasakan semua apresiasi itu. Beda halnya dengan bos, yang mana semua apresiasinya diambil oleh bos sendiri. Kemudian, kalau bos berpikir jangka pendek, kalau leader berpikir jangka panjang. Kemudian, menyalahkan tim atas kegagalan kalau bos. Nah, kalau bos tuh, kamu ini bagaimana? Begini pun nggak bisa. Nah, ini kan itu bos. Jadi setiap kesalahan pasti disalahkan pada anggotanya atau timnya. Nah, kalau leader memperbaiki kegagalan bersama tanpa menyalahkan. Nah, itu pandangan umum antara leader dan bos. Nah, jadi dari yang barusan dijelaskan, bisa kita ambil bahwasannya begitulah sikap leader. Begitulah sifat leader. Berbeda dengan bos. Nah, jadi leader di sini atau pemimpin di sini yang akan saya jelaskan bahwasanya pemimpin orang yang memimpin orang lain, mau 2 orang atau lebih, mau itu di keluarga atau organisasi. Nah, tugas pemimpinnya itu seperti leader tadi, bukan bos. Beda halnya ketika dia memimpin perusahaan dan punya perusahaan sendiri. Nah, itu bisa dikatakan dia mau jadi bos pun tidak apa-apa. Nah, kalau dalam mengemban suatu tujuan bersama atau dalam satu organisasi, itu fungsi leader yang digunakan. Tuh. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan? Nah, nanti kita akan jelaskan dan kita akan paparkan. Nah, kemudian mengapa pemimpin dan kepemimpinan itu penting? Yang pertama, karena manusia mau dan mampu untuk dikembangkan. Manusia mau dan mampu untuk dikembangkan. Pasti setiap orang punya kemauan, pasti setiap orang punya kemampuan. Nah, jadi, dan pastinya semua orang punya hal yang akan dituju. Nah, terkhusus pada tujuan bersama atau tujuan yang akan dicapai bersama dalam suatu organisasi, pasti semuanya mempunyai kemauan dan kemampuan. Nah, yang mana
orang ini maunya ini, orang ini maunya ini, orang ini maunya ini. Pasti kan setiap kepala punya pemikiran masing-masing. Setiap kepala punya keinginan masing-masing. Nah, fungsi pemimpin di sana adalah bagaimana pemimpin bisa menampung semua pemikiran, menampung semua keinginan seluruh anggotanya agar menjadi satu kemauan atau satu tujuan. Nah, dan kemudian setiap orang pasti mampu. Setiap orang pasti mampu. Nggak ada yang nggak mampu. Dan ketika nggak mampu pun, ketika bersama pasti mampu dilaksanakan. Seperti itu. Nah, maka dari itu pentingnya pemimpin adalah karena setiap orang punya kemauan dan setiap orang punya kemampuan untuk dikembangkan. Maka dari itu, dengan adanya kemauan atau tujuan yang akan dicapai itu, perlu sikap pemimpin atau kepemimpinan. Perlu adanya pemimpin untuk menuju tujuan itu. Kemudian, kedua adalah pemimpin adalah mitra bagi pengembangan tim di bawahnya. Jadi, ketika ada masalah atau ketika ada suatu hal yang perlu diselesaikan, yang perlu dilaksanakan adalah di atas dari anggota-anggotanya. Nah, pemimpin seperti itu. Jadi ketika ada hal yang diinginkan dari satu dan yang lainnya, maka pemimpin adalah tumpuannya. Nah, ketika tidak ada pemimpinnya, seperti tadi, ada pemikiran dari satu kepala dan kepala lainnya berbeda. Kemudian pasti ketika nggak ada pemimpin, orang ini melakukan ini, orang ini melakukan itu. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, manusia menghargai keterlibatan dan komunikasi. Ketika ada orang atau misalkan satu kelompok sama kita, kemudian dia tidak dilibatkan atau dia tidak dikomunikasikan hal apa saja yang perlu dilaksanakan, pasti dia sakit hati. Nah, ketika sebaliknya, ketika dia dilibatkan atau dia diberi komunikasi atau diberi informasi, pasti dia senang atau ya setidaknya dia menghargai itu. Nah, begitulah pentingnya pemimpin dan kepemimpinan. Oke. Nah, dari mana mulainya? Untuk memulai dari kita sebagai pemimpin, itu bagaimana? Yang pertama adalah ketahui diri Anda. Yang kedua, ketahui tujuan Anda. Yang ketiga, ketahui bagaimana caranya. Karena yang pertama, ketahui diri Anda. Tadi dikatakan bahwasanya apakah pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan? Dilahirkan atau dibentuk kita. Nah, ada yang bisa jawab? Apakah pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Kepada peserta? Izin menjawab. Iya, silakan. Nama saya Said Altof dari PBH UIN Bandung. Kalau mendengar dari penjelasan Akang barusan, menurut saya lebih kepada pemimpin itu dibentuk atau diciptakan, gitu. Karena dari segi usaha dan apa yang tadi dijelaskan, tentu ada usaha dalam perealisasiannya, sehingga bisa dikatakan pemimpin itu diciptakan, gitu, kalau dari penjelasan Akang gitu paling.
jawaban saya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih pada ahli Altok. Nah, tadi pertanyaannya adalah apakah pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Nah, karena belajar dari pengalaman, ada salah satu teman saya mengatakan bahasanya, saya tidak bisa jadi pemimpin, saya tidak cocok jadi pemimpin, karena saya itu introvert. Pasti setiap orang introvert atau orang yang kurang percaya diri, pasti merasakan seperti itu. Saya nggak bisa jadi pemimpin, karena misalkan contohnya, ketika saya menyuruh orang lain nggak bisa gerak, gitu. Orang lain nggak bisa menuruti apa kemauan saya. Nah, tapi seiringnya berjalannya waktu, saya bantah itu. Kamu bisa jadi pemimpin, kamu bisa mempengaruhi orang lain. Mungkin saat itu kamu memerintah orang lain atau kamu ingin mempengaruhi orang lain, tapi caranya mungkin kurang tepat. Nah, maka dari itu pelajarilah terlebih dahulu bagaimana cara mempengaruhi orang lain itu, atau bagaimana cara memerintah orang lain itu agar mereka nurut gitu. Nah, itu. Dari itu ada teori kepemimpinan yang mengatakan bahwasanya pemimpin itu ada 3 teori yang muncul gitu. Yang pertama teori genetis. Nah, yang pertama teori genetis yang mengatakan bahwasanya pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. Nah, jadi memang kebanyakan pemimpin yang ada di dunia ini itu karena dibentuk, bukan karena lahir. Ada juga yang karena lahir, sejak lahir dia udah mempunyai sifat kepemimpinan dan dia jadi pemimpin. Nah, tapi itu jarang gitu. Nah, yang kedua adalah teori sosial, yang mana lawan dari teori genetis. Nah, kalau teori genetis mengatakan bahwasanya pemimpin itu dilahirkan, tidak dibuat. Nah, kalau teori sosial mengatakan bahwasanya pemimpin itu dibentuk atau dibuat. Nah, dia harus disiapkan terlebih dahulu, harus dididik dan dibentuk. Jadi tidak terlahir begitu saja sebagai pemimpin. Nah, itu teori sosial. Kemudian yang ketiga adalah teori ekologis. Teori ekologis atau sintesis. Nah, kalau teori yang ketiga adalah teori yang muncul sebagai reaksi dari kedua teori tersebut, yang mana muncul dari teori genetis dan teori sosial. Yang mana menyatakan bahwasanya seorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat pemimpin, kemudian dia dididik, dibentuk untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Nah, itu. Jadi ada 3 teori yang mengatakan bahwasanya pemimpin itu dibentuk, kemudian ada yang mengatakan pemimpin itu dilahirkan, kemudian ada yang mengatakan bahwasanya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang sejak lahir punya sifat kepemimpinan atau dia mempunyai pengaruh bagi orang lain, kemudian dia dididik dan dibentuk untuk menjadi pemimpin. Nah, itu 3 teori. Nah, yang pertama adalah ketahui diri Anda. Nah, kita ketahui apakah kita itu merupakan orang yang bisa memimpin, atau kita harus tahu terlebih dahulu kita harus belajar kepemimpinan atau belajar pemimpin dari siapa. Nah, banyak caranya atau untuk membentuk pemimpin itu sendiri, banyak caranya. Kita bisa mengikuti di suatu seminar seperti ini, kan? Seminar tentang kepemimpinan, mengetahui bahwasanya setiap manusia itu
bisa memimpin dan bisa dipimpin. Nah, kemudian ada yang bisa dibentuk dari organisasi juga. Kita mengikuti macam-macam organisasi. Contohnya seperti saya sendiri, saya dulunya orang yang introvert gitu kan, orang yang tidak banyak bicara dan takut pada orang lain, nggak bisa berinteraksi secara lebih dengan orang lain. Namun keluar dari itu, seiring berjalannya waktu, mengikuti organisasi. Nah, kemudian setelah mengikuti beberapa organisasi dari mulai SD juga udah ikut, kemudian SMP, SMA, kemudian di kuliah pun ikut. Dari sanalah terasa bagaimana efek dari organisasi. Terasa bagaimana pengaruh organisasi untuk pemimpin dan kepemimpinan. Gitu. Kalian mungkin ketika belum merasakan organisasi atau belum ikut kepada organisasi, pasti belum merasakan bagaimana nih fungsi pemimpin dan kepemimpinan. Nah, di organisasi sangat membentuk pemimpin dan kepemimpinan, fungsi kepemimpinan, pemimpin dan kepemimpinan itu sendiri. Karena di sana diajarkan bagaimana caranya menyelesaikan masalah, caranya membuat suatu solusi. Itulah fungsi organisasi. Organisasi manapun, mau organisasi tentang pendidikan, organisasi tentang keislaman, organisasi tentang kebudayaan, semuanya bagus. Semuanya tidak dikecualikan, pasti bagus. Karena itu adalah untuk mengetahui diri kita. Bagaimana fungsi kita sebagai pemimpin. Apakah kita itu terlahir sebagai pemimpin, atau kita dalam pembentukan menjadi pemimpin, atau kita dari lahir sudah jadi pemimpin dan kita perlu dibentuk lagi agar menjadi pemimpin yang lebih baik. Seperti itu. Yang pertama, ketahui diri Anda. Yang kedua, ketahui tujuan Anda. Nah, pasti setiap orang punya tujuannya masing-masing. Ketika di HMPS PBA, pasti tujuannya adalah memajukan dan memberi nama baik bagi PBA, prodi PBA. Nah, maka dari tujuannya atau program-program yang dilaksanakan adalah untuk mencapai itu, mencapai kemajuan PBA atau mencapai nama baik PBA. Nah, itu tujuannya. Nah, ketika tujuannya udah diketahui, maka dari itu kita tinggal mengorganisir setiap kegiatan kita, setiap pemikiran kita, setiap dari hal yang kita mau. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketahui bagaimana caranya. Kita mempunyai cara masing-masing, kita mempunyai solusi masing-masing. Ketika disatukan dalam suatu organisasi, pasti tujuan yang akan kita capai akan tergapai dengan mudah atau efektif dan efisien. Seperti itu. Nah, kemudian untuk menjadi pemimpin di era milenial. Nah, sebelum ke aplikasinya, apa bedanya pemimpin dan kepemimpinan? Nah, dari tadi saya mengucapkan pemimpin dan kepemimpinan. Apakah sama atau berbeda? Kita. Izin menjawab, Kang? Boleh dari panitia?
Tanya, biasa. Mungkin ada kendala di sinyal lagi ya, di pemateri gimana, Kang Jajang? Ya ada kendala ya, kawan-kawan harap menunggu sebentar. Halo, ada suaranya? Ya ada Kang, ada. Oke, mohon maaf, jaringannya kurang bagus. Nah, sebelum ke aplikasi dari kepemimpinan. Nah, apa kepemimpinan itu? Apa bedanya antara pemimpin dan kepemimpinan? Masih ada orang yang mengatakan bahasanya ya pemimpin dan kepemimpinan itu sama. Nah, barangkali ada hal yang mau diperkuat bahwasanya pemimpin dan kepemimpinan itu sama, atau misalkan pemimpin dan kepemimpinan itu berbeda. Ada yang mau menjelaskan? Kang boleh menambahkan kan jawaban itu Boleh? Ya, dari boleh. panitia? Bismillah, nama Muhammad Firdaus dari panitia UIN Sunan Gunung Bandung PBA. Jadi pemimpin dan kepemimpinan itu memang mempunyai arti yang berbeda. Kalau pemimpin itu seseorang, tapi kalau kepemimpinan yaitu sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Bagaimana si pemimpin itu harus punya sifat kepemimpinan untuk mengelola yang dipimpinnya. Mungkin singkatnya seperti itu, Kang. Terima kasih. Oke, terima kasih telah menambahkan. Ya, jadi seperti itu. Antara pemimpin dan jadi antara pemimpin dan kepemimpinan itu memang berbeda. Nah, kalau pemimpin adalah orangnya. Nah, pemimpin adalah orangnya, orang yang memimpin. Kalau kepemimpinan adalah sifatnya. Nah, atau apa ya istilahnya tuh, kepemimpinan adalah sifat atau sikap untuk mempengaruhi orang lain. Nah, itu kepemimpinan. Nah, banyak cara atau banyak macam-macam kepemimpinan. Salah satunya ada yang otoriter, kemudian ada yang demokratis, kemudian dan lain sebagainya. Itu banyak. Pasti kalian pun udah setidaknya mendengarkan atau pernah tentang kepemimpinan itu sendiri. Ada macam-macam. Nah, namun saya persingkat karena mungkin kalau dijelaskan terlalu panjang pasti panjang juga waktunya gitu. Nggak cukup buat 1 jam gitu. Jadi ada beberapa tipe kepemimpinan. Nah, setiap dari kita pasti harus mengetahui dulu kita mempunyai sifat kepemimpinan seperti apa. Karena untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang kita suruh atau apa yang kita katakan, pasti kita harus mengetahui dulu bagaimana sifat orang lain, bagaimana orang lain bisa mengikuti kita. Karena kita harus bisa memposisikan diri untuk jadi pemimpin dan orang yang dipimpin. Tuh. Ketika memimpin, maka dari itu posisikan diri kita sebagai orang yang bisa membuat suatu kebijakan atau membuat suatu keputusan. Nah, ketika posisi kita sedang berada dalam posisi dipimpin atau anggota,
kita harus bisa menempatkan diri bahwasanya kita harus mengikuti pemimpin seperti itu. Karena antara pemimpin dan yang dipimpin itu saling berkaitan. Yang mana ketika keduanya tidak beriringan atau misalkan antara yang dipimpin dan pemimpinnya tidak sesuai, pasti ya mempunyai jalan masing-masing, nggak akan selaras. Nah, maka dari itu perlu keselarasan antara pemimpin dan yang dipimpin. Gitu. Kemudian pemimpin seperti apa yang wajib kita ketahui dan wajib kita laksanakan. Gitu. Nah, untuk jadi pemimpin atau tipe kepemimpinan itu ada beberapa, bahkan ada 3 atau 4 yang menjelaskan tentang kepemimpinan. Nah, ada pemimpin yang otoriter, yang mana seluruh kebijakan ada di tangan pemimpin. Nah, jadi ketika ada suatu hal yang akan dilaksanakan atau suatu masalah yang akan diselesaikan permasalahannya, nah si pemimpin mempunyai kebijakan penuh. Jadi itu hak saya, kebijakan saya. Kamu tidak usah ikut campur gitu. Kalau otoriter. Nah, kalau demokratis berbeda dengan otoriter. Nah, kalau demokratis itu lebih ke bagaimana si pemimpin menerima setiap keputusan atau setiap solusi dari anggota-anggotanya. Itu demokratis. Dan banyak sifat kepemimpinan yang lain. Macam kepemimpinan yang lain. Gitu. Nah, maka dari itu kita harus menyesuaikan. Ketika kita otoriter setiap keputusan atau setiap hal, apakah semua yang dipimpin akan mengikuti kita? Nah, atau apakah semua anggota itu akan mengikuti? Ketahui dulu bagaimana kepemimpinan kita. Kemudian setelah itu, setelah kita tahu, barulah di sana ada keselarasan. Itu mungkin untuk pemimpin dan kepemimpinan. Nah, aplikasi kepemimpinan di era milenial. Nah, ini mohon maaf ada typo dikit. Nah, jadi yang pertama kolaboratif. Untuk pemimpin saat ini memang perlu adanya kolaboratif. Kita harus berkolaborasi atau ikut dengan siapapun. Kita harus kenal dengan siapapun. Karena untuk saat ini relasi itu penting. Relasi itu penting. Kalau sekarang misalkan kita belum merasakan bahasanya nggak perlu saya kenal dengan orang ini, nggak perlu saya kenal dengan orang itu. Nah, tapi ketika di kemudian hari pasti kita membutuhkan orang lain. Nah, itulah mengapa pemimpin dan kepemimpinan itu penting, karena setiap kita punya kemauan. Ketika saat ini atau hari ini tidak mau atau tidak punya tujuan, mungkin di suatu saat kalian punya kemauan itu atau punya tujuan itu. Kemudian ketika kita tidak bisa untuk mencapai kemauan itu, mau ke siapa lagi kalau tidak kepada orang lain. Nah, maka dari itu pemimpin saat ini harus bisa kolaboratif. Harus bisa berkolaborasi dengan siapapun. Nah, jangan pandang orang, jadi saya hanya mau kenal atau bekerja sama dengan orang ini saja. Saya hanya mau kenal dengan ini saja. Tapi kita kenal dengan siapapun. Karena terasa ketika saya dulu siapapun yang dan dimanapun saya berada, dulu sering ya membuang gengsi gitu. Kalau dulu gengsi dibuang gitu. Ketika gengsi pasti ya
kita pasti akan menuruti, buat apa sih? Nah, tapi setelah kita membuang gengsi, kemudian kita saling mengenal, pasti emosionalnya ketika dapat, ya pasti ketika ada suatu hal yang mendesak di suatu hari atau kemudian hari, pasti orang itu akan membantu gitu. Terasa ketika saya saat ini berada di Mesir, apakah saya waktu itu berdiam diri? Tidak. Saya saat ini di Mesir ya karena ada kenalan, ada kolaborasi dengan orang lain, sehingga saya bisa ke Mesir. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah empati. Setiap pemimpin harus bisa empati. Mau itu empati kepada orang atau dengan lingkungan. Kemudian digital savvy. Karena saat ini masanya atau eranya era digital, setiap pemimpin perlu tahu akan digital itu sendiri dan memahami apa itu digital. Kemudian social impact yang mana bukan hanya kepada organisasi atau bukan hanya kepada kelompok tertentu. Pemimpin mempunyai impact atau mempunyai pengaruh. Nah, karena pemimpin bukan hanya untuk organisasi itu sendiri, karena pemimpin bukan hanya untuk kelompok itu sendiri, karena pemimpin pun harus bisa berpengaruh bagi sosial, yang mana kita hidup sosial, bersosial, kita hidup bersama orang lain pun setidaknya harus bisa mempunyai atau merasakan pengaruh dari kepemimpinan. Sekarang jadi pemimpin di suatu organisasi, di kampus misalkan di PBA, nanti pulang pun akan kembali kepada masyarakat. Sehingga kita harus mempunyai social impact, harus mempunyai pengaruh sosial kepada masyarakat, yang mana ketika kita sudah belajar di kampus, belajar organisasi, belajar pemimpin, kepemimpinan, maka dari itu aplikasikan kepada masyarakat. Bahwasanya saya punya ini, saya punya pemikiran ini, saya punya program ini kepada masyarakat. Karena yang ditanyakan oleh masyarakat ketika kalian pulang dari kampusnya masing-masing atau dari organisasinya masing-masing, ketika kalian pulang, masyarakat tidak akan menanyakan IPK kalian berapa, dan IPK kalian apakah 4 gitu, atau kalian lulus cum laude atau lain sebagainya. Masyarakat nggak menanyakan itu, tapi masyarakat pasti menanyakan apa pengaruh kalian untuk masyarakat. Kamu bisa apa? Kamu bisa apa untuk masyarakat? Nah, maka dari itu untuk menyiapkan itu, menyiapkan keadaan seperti itu, kita belajar tentang pemimpin dan kepemimpinan. Mau itu di organisasi atau di kelompok atau di lain sebagainya, yang mana itu mendukung akan perkembangan pemimpin dan kepemimpinan kita. Gitu. Kemudian value Mohon ditunggu ya, teman-teman. Ada kendala sinyal lagi. Nah, tadi pun sudah dijelaskan ya. Di Mesir itu sinyalnya jelek katanya. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Antara value dan money, antara nilai dan uang dalam kepemimpinan, mana yang harus didahulukan? Nah, yang harus didahulukan dan diunggulkan adalah nilainya.
Jadi untuk sekarang, di era sekarang, nilai yang perlu didahulukan karena nilai sekarang itu sangat berharga. Apalagi ketika saat ini eranya degradasi moral gitu ya. Bagaimana moral seseorang itu bisa dijual atau moral seseorang itu bisa digadaikan. Nah, pemimpin saat ini harus punya nilai lebih, harus punya moral lebih. Memang uang itu penting dalam suatu organisasi, tapi yang didahulukan adalah nilainya terlebih dahulu. Tidak salah ketika kita memimpin, ketika kita berada dalam suatu organisasi atau dalam suatu lembaga atau dalam suatu kelompok, memikirkan uang tidak salah, karena itu sebanding dengan hal yang kalian kerjakan. Namun nilai sangatlah penting, nilai sangatlah diunggulkan dalam organisasi seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah pemimpin dan kepemimpinan itu sangat penting. Dan ketika kita hidup dalam bersosial dan kita mempunyai tujuan bersama, peran pemimpin dan kepemimpinan itu sangatlah penting. Kemudian, pemimpin seperti apa yang baik? Nah, kalau pemimpin seperti apa yang baik itu Jadi ada kendala di sinyalnya lagi. Mohon maaf. Tunggu sebentar ya kawan-kawan. maaf ya, karena jaringannya kurang bagus. Nah, jadi pemimpin seperti apa yang baik? Nah, dikatakan dalam hadis bahwasanya sebaik-baik pemimpin di antara kalian ialah pemimpin yang kalian cintai dan mencintai kalian. Nah, kalian mendoakannya dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruknya pemimpin di antara kalian ialah pemimpin yang kalian benci dan membenci kalian. Laknatnya dan mereka pun melaknat kalian. Nah, itulah pemimpin yang baik. Bagaimana kita bisa dicintai oleh orang lain dan kita pun mencintai orang lain. Itulah pemimpin yang baik. Nah, seperti itu. Jadi ketika pemimpin ingin dihargai, maka pemimpinnya harus menghargai anggota-anggotanya seperti itu. Itu mungkin penjelasan tentang pemimpin dan kepemimpinan. Selebihnya kita mungkin akan serahkan kepada moderator untuk melakukan tanya jawab agar apa hal yang perlu ditanyakan kita bisa selesaikan bersama. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Kang Jajang yang telah menyampaikan materinya, sungguh menggugah sekali. Mungkin sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Mangga saya persilakan. Mungkin bagi yang ingin bertanya bisa raise hand ya. Ya, persilakan. Wah, udah ada ini. Dari Kang Said, kemudian Kang Fikri Saiful Apip. Mungkin dari Kang Said Atop terlebih dahulu. Enggak, silakan. Nah, ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Nama saya Said Altof dari PBA UIN Bandung.
Adapun pertanyaan ini terkait keorganisasian yang nggak jarang dan sempat menjadi pembahasan di dalam ngopi-ngopi dan perbincangan biasa anak-anak gitu ya, terkhusus di mahasiswa. Nah, adapun permasalahannya di bidang danus mungkin ya. Kita lihat barusan sempat dijelaskan ada value dan money, di mana yang harus lebih diutamakan itu nilai. Sekarang organisasi besar misalnya setingkat Indonesia atau dengan nama profesi yang tinggi dan lain sebagainya, akan tetapi masuk ke organisasi itu dan ditempatkan di danus, sehingga seringkali budaya saat ini kepandangnya danus itu hanya jualan gitu. Bahkan yang dijual kadang juga jual bala-bala atau apa gitu ya. Nah, apakah dari kinerja dan totalitas dia menjual bala-bala di organisasi yang luar biasa besarnya, mungkin bisa dibilang dari teman-teman ini adalah value ataukah ada tupoksi danus yang sebenarnya itu seperti apa, sehingga enggak sampai ternilai danus itu hanya jualan dan jualan saja, bahkan yang dijual hanya ya kalau enggak enggak lebih dari hal-hal yang kecil gitu. Apa tanggapan dari Ustadz ini ya? Min Misra, Masya Allah. Dan apa solusinya? Mungkin jika ada tupoksi yang lebih bervalue gitu ya, terkait danus di keorganisasian manapun itu. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya oleh Kang Jajang, biar interaktif gitulah. Enggak, kepada Kang Jajang saya persilakan. Oke, siap. Baik. Jadi memang pandangan ketika kita berada di organisasi, khususnya organisasi-organisasi di kampus. Jadi pasti kebanyakan memandangnya bahwasanya ketika kita berada di bagian danus, dana usaha, atau bagian kewirausahaan, yang dipandang adalah dia mencari uang, dia dagang, atau dia lain sebagainya. Nah, dengan yang dipikirkan itu adalah ke uangnya dulu. Nah, jadi yang dipikirkan adalah bagaimana cara mencari uang, bagaimana cara mencari dana. Nah, jadi yang dipikirkan adalah uang dulu. Tapi ketika yang dipikirkan adalah nilainya terlebih dahulu, bagaimana kita memikirkan nilai yang akan dibawa. Nah, kita dalam satu organisasi misalkan HMPS PBA mempunyai program kemanusiaan atau mempunyai program kesehatan. Nah, ketika program itu mempunyai nilai lebih dengan konsep yang sangat matang atau program dengan yang sangat matang tentang kemanusiaan misalkan. Nah, kemudian nilainya itu bagus. Nah, dan dana usaha, bagian dana usaha atau kewirausahaan itu memahami konsep itu bisa ditawarkan kepada orang lain. Jadi contohnya, karena apa ya, bagian dana usaha atau pendanaan itu biasanya memikirkan ketika membawa proposal, dia menawarkan, ini saya punya program, mau ngasih gak? Gitu kan? Biasanya seperti itu. Tapi ketika kenyataannya, ya ketika demikian pasti yang orang mau ngasih apa sih, kayak orang yang minta-minta gitu. Ya udah kasih aja seperlunya gitu kan. Atau enggak dia ditolak gitu.
Tapi ketika dia membawa konsep atau membawa nilai yang lebih kepada orang, gitu, ketika dia membawakan nilai kemanusiaan, nah kemudian nilai kesehatan dan sebagainya, kita mencari dana pasti akan mudah. Kita membawa nilai itu dari bagian dana usaha, kemudian ada program kami ketika perusahaan atau lembaga bisa ikut ke program kami, ini mempunyai nilai untuk perusahaan, mempunyai timbal balik untuk perusahaan sehingga perusahaan bisa lebih maju. Nah, jadi ketika nilainya dapat, kemudian orang yang akan diajak kolaborasi itu ikut kepada kita, untuk dana pun itu tidak akan sulit. Pasti, oh ini bagus nih, perlu dana berapa? Ya udah saya kasih. Nah, ketika demikian pasti mudah. Nah, jadi ubah mindset-nya terlebih dahulu adalah, yang harus diubah mindset-nya adalah jangan memandang bahwasannya bagian dana usaha atau pendanaan itu memikirkan bagaimana mencari uang terlebih dahulu. Tapi pikirkan nilai terlebih dahulu. Bagaimana konsep yang akan dibawa, bagaimana nilai yang akan dibawa, sehingga orang ikut kepada nilai kita, sehingga orang ikut kepada program kita. Ketika orang ikut dan bisa simpati dengan program kita, untuk dana akan menyusul gitu kan, seperti itu. Syukran. Bagaimana? Gimana Kang Said, udah jelas? Alhamdulillah ya, masuk jelas. Sekarang kita berlanjut ke pertanyaan kedua, mungkin yang akan ditanyakan oleh Kang Fikri Saipul Apip. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Kang Dapa Salman yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya, dan mohon izin kepada senior Kang Jajang yang alhamdulillah sekarang berada di Mesir ya, itu bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Mohon izin Kang Jajang untuk bertanya. Pertanyaan dari saya adalah, kita ketahui bahwasannya organisasi itu beraneka ragam ya. Ada organisasi keislaman, organisasi kepemudaan, OKP, ada organisasi kemasyarakatan atau apapun itu gitu ya. Yang jelas pasti ketika kita masuk atau bergabung ke suatu organisasi, kita punya tujuan. Ya secara sederhananya tujuannya ya untuk kontribusi lah gitu ya. Kontribusi entah itu untuk organisasi itu sendiri atau untuk masyarakat. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bahwasannya dalam kontribusi tersebut kurang lebih ada dua modal lah untuk kita lakukan gitu. Yang pertama kemampuan memberi instruksi, yang kedua kemampuan berkoordinasi. Ya kan ya. Kalau kita hanya mampu untuk memberikan instruksi tanpa pandai berkoordinasi akan kurang gitu. Begitupun sebaliknya, ketika kita mampu berkoordinasi, akan tetapi malu atau tidak berani untuk memberikan instruksi akan kurang juga. Nah, saya ingin bertanya kepada Kang Jajang, bagaimana cara Kang Jajang ketika masuk ke dunia baru, ke organisasi baru, terutama yang sekarang Kang Jajang jalani di dunia internasional, bagaimana caranya gitu untuk memantapkan kontribusi kita ke organisasi tersebut gitu. Sederhananya melalui peningkatan kemampuan berkoordinasi dan juga memberikan instruksi tersebut gitu, versi Kang Jajang. Terima kasih. Oke. Masya Allah sekali ya untuk pertanyaannya dari senior kita. Oke, mungkin saya jawab ya. Jadi bagaimana sikap kita atau
peran kita ketika kita langsung ketika kita masuk kepada suatu organisasi, dan untuk mengembangkan kontribusi kita, apakah kita itu langsung melakukan instruksi atau komunikasi. Ya. Nah, jadi yang perlu dilakukan terlebih dahulu, terkhusus untuk kita masuk ke dalam suatu organisasi adalah kita harus mengenal dulu organisasi itu. Nah, karena ketika kita tidak kenal, kemudian kita langsung masuk, dan kita tidak tahu apa di dalamnya, dalam organisasi itu, pasti ketika kita masuk akan sangat dikatakan bahwasanya ini salah organisasi atau misalkan salah masuk gitu. Nah, jadi yang perlu dilakukan adalah yang pertama, kenali dulu organisasinya. Mau itu kelebihannya atau kekurangannya, itu dicari terlebih dahulu agar kita ketika masuk lebih mantap. Nah, ketika sudah tahu dan sesuai kita akan tuju, gitu. Misalkan tujuannya adalah mau memperdalami tentang kebahasaan. Nah, tapi dia malah masuk ke organisasi kesenian, gitu kan? Nah, ketika kita masuk pasti nggak sesuai dengan tujuan kita, gitu. Nah, yang pertama adalah kenali dulu apakah sesuai dengan tujuan kita atau enggak. Nah, kemudian setelah sesuai, kemudian kita langsung masuk dan kita nggak langsung memberikan instruksi. Gitu. Setidaknya kita dikenal dulu oleh organisasi tersebut, gitu. Dari orang-orang yang ada di organisasi. Kemudian kita membawa nilai yang akan kita bawa untuk organisasi tersebut. Nah, dari nilainya itu dari sikap kita terhadap organisasi, kemudian nilai kita yang dibawa dari pemikiran kita. Nah, setelah orang lain percaya kepada sikap atau nilai kita, nah baru di sana orang-orang bisa menerima instruksi kita. Jadi ketika kita masuk kepada organisasi, kemudian kita mengatakan kamu harus ini, harus ini, harus ini. Kan orang lain bertanya-tanya dalam organisasi itu. Kamu siapa? Orang baru masuk juga. Emang kamu siapa gitu kan? Nah, jadi yang pertama itu adalah bagaimana kita membawa nilai terlebih dahulu, membawa sikap yang baik terlebih dahulu agar orang percaya dan nyaman kepada kita. Ketika kepercayaan dan kenyamanan sudah terbentuk, kita mau melakukan komunikasi seperti apapun atau instruksi seperti apapun, kita akan diikuti atau dipercaya oleh orang lain. Seperti itu. Ada lagi? Boleh nggak untuk menanggapi Pak Moderator? Iya, boleh. Silakan Kang, silakan. Dalam realisasi terhadap statement atau keterangan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu merupakan orang yang bermanfaat bagi sekitar, bagi orang lain. Tentu kita kan secara naluri ya Kang Jajang senantiasa menggembor-gemborkan dan menggebu-gebu dalam hati kita untuk mengabdi kepada masyarakat, berbuat untuk masyarakat, membantu masyarakat dan lain sebagainya gitu. Terkadang ada yang memang dia bisa lakukan itu tanpa adanya wadah gitu. Tanpa adanya organisasi dia mampu berbuat seperti itu gitu kan. Entah itu karena memang kemampuan finansial, entah itu karena koneksinya yang bagus tanpa organisasi, dan ada juga yang memang harus melalui organisasi gitu. Nah, versi Kang Jajang sendiri, sepenting apa sih gitu organisasi dalam rangka merealisasikan wacana tersebut gitu loh. Merealisasikan khairun nas anfa'uhum linnas. Tindak lanjut dari pertanyaan yang pertama tadi gitu Kang Jajang. Oke. Ya, memang sepenting apa sih organisasi gitu kan? Nah, memang ada yang tadi dikatakan bahwasanya
ada yang dilahirkan menjadi pemimpin, gitu kan? Tapi itu sangat jarang. Nah, kemudian bagaimana kita membentuk kepemimpinan kita? Bagaimana kita membentuk sifat pemimpin? Nah, sikap pemimpin. Nah, kenapa ada organisasi? Nah, berhubung manusia adalah makhluk sosial, dan dikatakan bahwasanya manusia diciptakan bermacam-macam dan berkabilah-kabilah, kan, untuk mengenali satu sama lain. Kan? Nah, dari itu organisasi itu sebagai wadah yang mana untuk saling mengenal antara satu orang dengan yang lainnya. Karena manusia adalah makhluk sosial yang mana ketika dia mampu sendiri pun pasti dia perlu dukungan orang lain. Ketika dia mampu, misalkan dia punya basic sendiri, oh dia bisa memimpin, dia bisa ini, bisa mempelajari tentang kepemimpinan tanpa mengikuti organisasi, ya dia bisa. Tapi apakah dia bisa melakukannya sendiri, gitu kan? Ketika dia tidak dikenal sama orang lain, apakah orang lain akan percaya kepada kita? Nah, intinya adanya organisasi adalah bukan hanya untuk mengembangkan kepemimpinan, bukan hanya untuk mengembangkan proses kita untuk menjadi seorang pemimpin atau kita bagaimana bisa berkoordinasi dengan orang lain. Nah, organisasi berfungsi juga sebagai wadah untuk saling mengenal atau sebagai wadah relasi gitu. Nah, karena relasi itu penting, pengenalan itu penting. Ketika orang lain kenal kepada kita, kemudian kita menyuarakan suatu pemikiran atau nilai, ya orang pun akan ikut kepada kita ketika kenal. Nah, organisasi pun sebagai wadah itu, sebagai wadah untuk mengenal, bukan hanya untuk untuk mendapatkan ilmu tentang keorganisasian. Mungkin ilmu tentang keorganisasian bisa didapatkan di luar organisasi, bisa diri sendiri. Tapi organisasi itu juga merupakan mikro masyarakat, mikro lingkungan. Bagaimana di organisasi dihadapkan dengan beberapa orang yang mempunyai sifat berbeda-beda, yang mempunyai pemikiran berbeda-beda. Nah, bagaimana di organisasi itu kita bisa menyesuaikan dengan orang-orang yang di sana. Jadi itu gambaran umum, gambaran kecil bagaimana kita nanti di masyarakat. Ketika di masyarakat pun nanti akan ketemu yang demikian, ketemu dengan orang tertentu, orang ini gitu kan, dengan pemikiran dan sikap berbeda-beda. Ketika kita organisasi dan kita bisa menyikapinya, nah di masyarakat pun demikian. Jadi organisasi adalah pembelajaran lebih sebelum mengenal makro dari masyarakat kita. Seperti itu. Ya, sudah cukup jelas Kang Jajang. Terima kasih ilmunya Kang Jajang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Terima kasih juga pada Ustaz Fikri. Mungkin untuk Silakan moderator dilanjutkan. Yap, selanjutnya apakah masih ada dari kawan-kawan yang ingin bertanya? Silakan untuk raise hand. Gimana kawan-kawan? Ada yang katakan tuh. Dari Kang Roy. Nah, Dari Raihan, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Raihan dari PBA. Izin bertanya nih Kang Jajang. Saya sempat melakukan beberapa riset sama organisasi-organisasi luar maupun dalam, baik itu di UIN ataupun di luar UIN gitu ya, terkait bersihnya organisasi dari praktik KKN gitu. Nah, pertanyaan saya, kira-kira menurut Kang Jajang, saya kerucutkan saja mungkin pada satu masalah. Menurut Kang Jajang, bagaimana cara menciptakan lingkungan organisasi yang bersih dari nepotisme saja saat ini? Jadi bersih dari nepotisme, jadi masuknya itu bukan karena relasi background dan lain sebagainya. Jadi memang betul-betul kompetensi yang membuat seseorang itu masuk dalam organisasi. Seperti itu mungkin Kang Jajang, Wadih. Waduh, Syukuran. baik. Bagaimana menjadikan suatu organisasi itu bersih dari nepotisme, bahkan dari yang lainnya, KKN gitu kan. Nah, memang organisasi itu merupakan suatu wadah yang mana sekelompok orang ada di sana itu. Bagaimana orang berkumpul, bagaimana orang punya tujuan yang sama. Dan bagaimana caranya agar organisasi itu organisasi yang bersih, menjadi organisasi yang bersih dari nepotisme. Nah, yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah bagaimana organisasi itu mempertegas organisasi menjadi organisasi yang bersih dari nepotisme. Bagaimana usaha-usaha organisasi tersebut membersihkan diri dari nepotisme. Gitu. Bahkan banyak memang ketika di kampus pun organisasi-organisasi ya memandang, oh dia teman kita, dia memandang, oh dia kenalan kita atau saudara kita, sehingga dia dapat mudah melakukan sesuatu, dapat mudah masuk ke organisasi tersebut. Nah, jadi memang itu hal yang sangat lumrah ketika kita ada di kampus gitu. Dan itu pun menjadi suatu nilai negatif gitu kan. Karena setiap orang punya keinginan, setiap orang punya kemauan untuk hidup di organisasi, untuk hidup bebas bagaimana dia merasakan suatu organisasi. Gitu. Maka dari itu, untuk merubah organisasi itu sendiri, ketika misalkan organisasi itu udah ya setidaknya tercap sebagai organisasi nepotisme. Nah, maka dari itu untuk merubah itu sendiri kan ada yang namanya top to dari atas ke bawah dan bawah ke atas. Nah, ketika kita posisinya lagi di bawah, kita posisinya sebagai masyarakat. Bagaimana usaha kita untuk merubah nepotisme itu? Berarti mau tidak mau kita harus membuat suatu pemberontakan, atau misalkan kita membuat suatu perlawanan yang mana bagaimana caranya kita merubah nepotisme. Mau itu kita caranya membuka semua masalah-masalah itu kepada halayak umum, atau membuka masalah-masalah itu kepada masyarakat yang ingin sama menyerukan kebenaran, yang mana kebenaran itu adalah bagaimana organisasi itu bersih dari nepotisme. Nah, kemudian ada juga yang dari atas ke bawah, yang mana untuk merubah organisasi itu atau menghapus suatu nepotisme dari organisasi, kita harus masuk dulu ke organisasi itu. Bagaimana kita merubah tatanan organisasi itu sesuai yang kita inginkan, ya kita masuk dulu ke organisasi itu. Jadi ada dua cara. Apakah kita dari bawah atau kita dari atas? Apakah kita merubah tatanan itu dari kita di masyarakat, anggota, atau misalkan kita masuk dulu ke tatanan organisasi tersebut untuk merubah hal itu. Contohnya aja, karena
kepemimpinan atau pemimpin dalam suatu organisasi itu bisa diturunkan sama yang di bawah. Bisa kita lihat beberapa sejarah kan, ada beberapa presiden yang diturunkan oleh masyarakat. Gitu kan. Nah itu karena gerakannya dari bawah, itu melakukan pemberontakan, melakukan perlawanan dan sebagainya, menyuarakan kebenaran, sehingga orang lain yang melihat suara itu, orang lain yang melihat kebenaran itu, takut. Nah, kemudian lebih gampangnya lagi ketika kita masuk ke tatanan itu dan kita bisa merubah itu. Seperti itu. Bagaimana Kang Raihan? Baik, izin menanggapi, berarti sejauh ini menurut Kang Jejang itu ada dua ya, lebih ke public announcement atau public influence dan leading dan controlling ketika kita sudah menjadi di atas. Baik, syukron Kang Jejang. Iya. Ya, Afwan. Pak Moderator, Ya, bagaimana Kang? menanggapi pertanyaan Kang Raihan tapi ditujukan kepada Kang Jajang, boleh? Ya, boleh. Kang Jajang, dedoyan Kang Jajang, udah tersuami itu pendak. Jadi Mohon saya pertanyaan yang luar biasa dari Raihan ya. Timbul membuat saya penasaran bahwasannya dilema ketika kita menjadi sosok pemimpin yang terpilih dari staffing ya, pemilihan kerja kita selama menjabat ya Kang Jajang. Terkadang memang itu yang dihadapi oleh si pemimpin menurut Kang Royhan gitu kan. Terkadang memang lebih memilih sosok yang dikenal tanpa padahal ada sosok lain yang dia tidak begitu kenal tapi kompetensinya lebih baik daripada yang dia kenal gitu ya Kang Jajang. Jadi kurang lebih ada dua situasi hasil analisa saya gitu. Yang pertama, ketika kita mempunyai rekan kenalan tapi memang kompetensinya tidak semaksimal orang lain yang tidak kita kenal gitu. Tapi memang ada solusi yaitu dengan melakukan workshop misalkan agar membuat kemampuan dia itu semakin meningkat gitu. Tapi ada juga yang kedua itu pilihannya adalah ketika kita merekrut staf atau mitra kerja yang memang dia itu kompeten tapi tidak begitu kenal dengan kita gitu. Jadi memang ada juga solusi di hal seperti itu dengan cara misalkan kita membangun emosional dengan dia gitu ya. Kompetensinya bagus tapi tidak begitu kenal dengan kita gitu kan. Kita kan bertanya-tanya apakah dia bisa bekerja sama gak dengan kita di organisasi gitu kan. Tapi memang ada solusi yaitu membangun emosional dengan gathering kah atau apakah gitu ya yang dilakukan dengan kita sebagai tim sehingga bisa cocok gitu loh. Nah, Kang Jajang sendiri misalkan kalau menjadi pemimpin akan lebih memilih sosok yang sangat dekat tapi kompetensinya tidak lebih baik dari yang tidak dikenal tapi melakukan workshop ataukah memilih sosok yang tidak dikenal yang berkompeten dengan menggunakan solusi pendekatan gitu Kang Jajang. Kalau Kang Jajang sendiri ketika menjadi pemimpin bagaimana caranya? Oke. Jadi ini ke pengalaman sendiri ya. Pengalaman ya, Nah, pengalaman Kang Jajang. Untuk saya sendiri memang saya lebih istilahnya untuk pilihan itu adalah saya lebih mengedepankan kompetensi. Karena yang didahulukan adalah bahwasannya organisasi ini punya tujuan apa. Ketika tujuannya demikian, berarti perlu orang-orang yang kiranya berkompeten atau mampu untuk mencapai tujuan itu. Nah, dari itu yang didahulukan adalah orang yang berkompeten. Bahkan lebih bagus ketika kita cari orang yang terdekat dan lebih berkompeten. Nah, jadi yang dekat dan berkompeten. Ketika dekat tapi tidak berkompeten, kita mungkin kesampingkan dahulu. Karena ketika dekat saja kemudian tidak berkompeten, ini mau ngerjain misalkan tujuan ini
harus dilakukan oleh ahlinya. Tapi ketika kita mengajak orang yang kita kenal tapi dia tidak ahli, mau gimana tercapainya gitu. Meskipun Nah, bisa itu dilakukan pelatihan dahulu. dulu, mending di skip aja dulu gitu ya. Meskipun bisa dilakukan pelatihan, Mending di skip dulu. aja dulu gitu. Mending yang berkompeten aja dulu gitu. Nah, Ya. bahkan lebih bagusnya adalah ketika ada yang kita kenal, lebih dekat, kemudian berkompeten. Karena ketika sama yang lebih kenal berarti kita saling memahami apa yang kita mau, saling memahami apa yang kita tuju. Kemudian kita lebih dekat emosionalnya, dan ketika dia berkompeten, berarti tujuan kita akan lebih cepat untuk dilaksanakan atau dituju. Seperti itu. Ya, terima kasih Jang ya. Terima kasih Dapak. Dari kawan-kawan masih ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, bisa raise hand sebelum ditutup ya. Saya tunggu. Mungkin tidak ada ya. Sudah cukup, alhamdulillah. Mungkin untuk selanjutnya sebelum ditutup, saya ingin meminta closing statement dari Kang Jajang. Enggak, Kang. Baik, terima kasih kepada semuanya, para audiens yang hadir pada kesempatan kali ini. Closing statement dari saya bahwasanya setiap orang bisa jadi pemimpin dan setiap orang mampu untuk jadi pemimpin. Namun kita ketahui terlebih dahulu apakah kita posisinya seperti apa, kemudian bagaimana kita membentuk pemimpin itu, bagaimana kita membentuk kepemimpinan itu. Karena untuk menjadi pemimpin ada yang terlahir, kemudian ada yang dibentuk. Ketika kita membentuk kepemimpinan, bagaimana kemauan kita, bagaimana tujuan kita, kemudian kita sesuaikan dengan yang ada. Kemudian kita sesuaikan dengan proses yang ada. Mau kita masuk ke organisasi atau kelompok, atau dengan diri sendiri dia mempelajari suatu kepemimpinan atau pemimpin, bahkan dia paham akan organisasi. Itu banyak caranya, prosesnya banyak. Yang penting kita tahu akan pentingnya pemimpin dan kepemimpinan. Karena pada dasarnya setiap orang adalah pemimpin dan kita akan ditanya pertanggungjawabannya tentang kepemimpinan. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun 'anil ra'iyatihi. Jadi meskipun kita memimpin diri sendiri, pasti kita akan ditanyakan pertanggungjawabannya nanti di akhirat kelak. Gitu. Maka perbaikilah niat kita, perbaikilah mindset kita untuk menuju nilai yang lebih baik, agar hal yang dipertanggungjawabkannya itu menjadi baik pula. Ketika kita mindsetnya buruk, nilainya buruk, maka hasilnya pun demikian. Nah, syukran, hadza minni. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah. Kita bisa berkomunikasi kembali, bisa diskusi kembali perihal materi ini di kemudian hari, atau bisa langsung berbicara di kemudian hari. Allah, mudah-mudahan semuanya ini jadi ilmu yang bermanfaat dan kita semua berada di sini mendapatkan suatu hal yang bermanfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelum ditutup, ada penyerahan sertifikat ya secara online kepada Kang Jajang. Mungkin untuk operator bisa dikondisikan. Bagaimana? Moderator, maaf, operator. Ini tidak ada Kang. Jadi lagi proses. Ya udah. Ya, silakan. Mungkin ini penyerahan sertifikat secara online. Terima kasih kepada Kang Jajang yang telah menyampaikan materinya. Menggugah sekali, harapan saya kawan-kawan bisa mengambil manfaat yang banyak dari materi kali ini. Karena seminar tidak dilakukan setiap hari ya. Saya harap kawan-kawan bisa mengambil materi yang baik. Mungkin untuk selanjutnya, saya Nova Dapal Islam. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya kembalikan lagi ke MC. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu jalannya acara dengan baik sekali ya. Mungkin tadi untuk penyerahan sertifikat materi sudah, dan sekarang akan ada penyerahan sertifikat untuk moderator. Ada moderator, silakan. Nah, sambil nunggu, kepada teman-teman yang sudah menyimak barusan jangan lupa keluar ya. Bisa diisi dulu terlebih dahulu tuh ya presensi yang ada di kolom C ujungnya. Di sertifikat juga. Dan juga nanti kehadiran kalian ini ya. Terima kasih kepada Kang Novel Dapal Islam atas pemandu acaranya ya, memandu acaranya dengan baik. Mudah-mudahan dengan meluangkan waktunya bisa menjadi amal ibadah ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, dan sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua yang belum mengisi presensi diisi dulu terlebih dahulu. Dan mungkin untuk sesi selanjutnya kita foto-foto terlebih dahulu ya. Boleh on cam ya. Karena tadi kata Kang Dapo juga ini sebenarnya tidak tiap hari ya. Jadi manfaatkanlah. Dan terima kasih juga ya kepada pemateri Kang Jajang yang telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat ya, dan juga sangat memotivasi bagi khususnya kami panitia dan umumnya semua peserta yang hadir pada kali ini ya. Sangat bisa memberikan semangat ya, dan mudah-mudahan Kang Jajang juga menempuh studi di Mesirnya bisa lancar dan juga diberikan ilmunya bermanfaat kelak di masa depan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan operator siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Satu.
sebagai saya